Ayo, opening. Oke. Nungguin Poki, ternyata Pokinya nggak ada. Pokinya nggak ada. Halo, selamat berjumpa lagi. Jumpa. Masih di bilangan Jalan Bima, Pajajaran, Bandung. Nomor Itunya. nomor 49 kalau di sini. Bukan aja. 53. 53 sebelah. 52. Iya, meren. Aduh, kita sebenarnya rame sih di sini ya. Di sini lagi banyak orang. Lagi banyak Cuman yang kita online sekarang tuh cuma bertiga. Yang bertiga. Jadi kayak di sebelah tuh mungkin yang dengar juga kedengeran lah ya. Iya, sengaja lah nggak kita iniin, Nggak difilter nggak difilter. supaya mereka lagi podcast juga apa. Lagi rapat pantarlih. Oke, tapi mudah-mudahan nggak begitu ngeganggu. Iya. Ya buat para pendengar yang mau ngedengerin di bahasan kita kali ini yang cuma bertiga ini, Bertiga ini tapi masih tetap di obrolan Tabir. belum dipegang. Lupa. Openingnya terlalu mendadak. Main apa sekarang nih? Bahas apa? Bahas yang hal-hal Yang sudah tidak ada. ya, Ya, yang dulu ada sekarang tidak ada. iya dulu ada. Apa tuh? Sekarang kita mulai dari apa ya? Majalah, Majalah, magazine. magazine. Mungkin sekarang masih ada, cuman sangat langka. Sangat langka dan mungkin bukan pilihan utama lah kalau mau beli gitu. Cuman beberapa komunitas sudah mulai. Mulai lagi ya. Soalnya kayak kemarin yang penerbitan dia itu ada tuh yang kayaknya komunitas majalah musik gitu. Dia mau nerbitin buku, cuman isinya opini penulisnya tentang band sesuatu gitu. Nah kemarin tuh dia udah ngasih draftnya gitu. Bentuknya apa, buku apa majalah? Nah itu kayak kalau ya sebenarnya kalau ISBN itu kan harusnya buku ya. Majalah itu kan ini harusnya kayak ISSN itu lebih ke kayak jurnal sininya. Tapi Nah itu bentuknya majalah gitu. Majalah cetak gitu ya. Lebih ke buku sih bentuknya, cuman isinya artikel-artikel tentang musik gitu. Oh, emang ada buku yang seperti itu atau buklet itu? nggak tahu sih dari sekarang mah aneh-aneh itu. Jadi kalau misalnya majalah, ini kita ini dulu ya, dibuat clear dulu. Majalahnya yang cetak berarti kan? Majalah cetak. Kalau misalnya online itu masih disebut majalah nggak sih? Bisa. Zin, Kayak kalau itu kan zin. Zin. Cuman kalau Bukan maga, nggak ada maga. enggak, iya kalau jadi mag. dulu tuh di sekitar tahun berapa ya? 2008-an gitu, ketika si digital itu mulai inilah, website itu mulai munculan gitu, mulai tapi baru ini itu tuh ada bahkan kelompok-kelompok anak muda gitu yang bikin majalah independen. Kan kalau dulu berarti kalau kita mau nyetak majalah kan banyak berapa eksemplar gitu. Nah, gerakan-gerakan independen ini tuh, media-media independen itu yang dia ngomongin majalah itu nyebutnya zin gitu. Ada yang dicetak secara fisik gitu, tapi yang tipis gitu, biasanya munculnya kan di kampus-kampus lah. Dulu tuh ya zin tentang musik, tentang lifestyle segala macam, tapi ada juga kalau yang udah melek teknologi dia bikinnya website. Disebutnya zin emang dari itu. Jadi gerakan independen lah. Jadi perbedaannya magazine sama zin aja ya? Ya itu ya media itulah gitu. Nah sekarang zin ini tuh jadi tetap gerakan independen gitu. Tetap juga tapi di website gitu. Ada yang mulai kesini. Jadi perlawanan anti mainstream terhadap media-media besar kan si zin ini. Oke, kita tarik mundur dulu lah. Zaman dulu nih, mungkin orang yang dengar nih generasi sekarang misalnya kan masih majalah apa. Jadi kalau dulu tuh ada sebuah media cetak Ya. Bukan koran tapi bukan koran gitu. Jadi bentuknya tuh Bukan seperti juga TTS. Yang cetak juga TTS. TTS itu maksudnya apa ya? Dia ada ISBN-nya nggak? Itu game. Board. board game. Board game TTS.
Jadi dulu tuh segala untuk apa ya? Kalau tabloid majalah ya, tabloid. Tabloid cetak, tapi kan bukan majalah. Tabloid. Tapi ada juga. Kalau nggak salah tuh ada perbedaannya di waktu terbit antara koran kan harian, terus Tabloid mingguan, gitu. Terus kalau yang majalah biasanya tuh bulanan. Majalah tuh bulanan. Dan bentuknya Ada yang beda kan. Kalau tabloid itu kayak koran, kalau majalah berbentuk buku. Tabloid itu kayak koran tapi berwarna. berwarna dan cuman terbitnya terbitnya mingguan. Nah, tabloid. Itu ada beberapa media cetak nih zaman dulu tuh. Jadi sebelum ada zaman digital. Jadi informasi tuh ngambilnya dari situ tuh, dari majalah, dari koran. Nah, kita yang kita bahas di majalah. Bahkan di sekolah-sekolah tuh Pasti ada musim majalah dinding. Mading. Disebutnya kan majalah Majalah dinding. dinding. Ya, jadi untuk sekarang masih ada nggak sih di sekolah mading? masih untuk Mading kan tetap jadi platform untuk aktualisasi lah siswa-siswa. majalah dinding walaupun bentuknya belum majalah ya, Dinding. tapi sifatnya seperti majalah gitu. Ada informasi lah yang disajikan di situ, ada Bentuknya kadang styrofoam. iya. Rak. Terus apa yang ditempel-tempel itu Sticky note. sticky note buat ini bisa request salam Salam. radio Orang banget. nah kayak gitu. Jadi majalah tuh kayak gitu sebelum adanya platform digital ya. Ya. Dan jadi pusat hiburan. Itu kayak syarat lu teh gaul gitu. Lu kalau mau gaul ya lu baca majalah. Dan si kelasnya berbeda loh kalau misalnya orang udah berlangganan majalah itu tuh kayak levelnya beda kan. Jadi karena si majalah ini memang benar-benar segmented. Kalau dulu pas ketika majalah cetak ya, untuk ibu-ibu ada gitu. Anak-anak bobo, majalah bobo, Untuk ibu-ibu Kartini Femina, Femina. buat remaja dewasa perempuan. untuk yang perempuan untuk cowok Hai misalnya. Hai. Atau yang remaja cowok kan Hai. Aneka Yes tuh cewek-cewek, Cewek-cewek. gadis Gadis. untuk remaja cewek kan. Tempo buat bapak-bapak politik. Tempo, Kompas. Kompas nggak ada majalah, koran. Koran. Jadi yang Gatra. kalian yang suka baca website tempo.co atau ngikutin Bocor halus. media sosial ya gitu. Nah itu tuh dulu bentuknya majalah mereka tuh gitu. Nah, yang masih relevan mungkin yang dunia ya, Times. Times ya itu. Itu masih Ya majalah Tempo, ya Tempo masih itu terus kan. ada kan. National Geographic itu juga majalah. Nah majalah ya. Majalah. Jadi memang segmented. Kalau orang punya minat terhadap sesuatu, nah cari informasinya memang benar-benar di majalah waktu itu kan. Terus ada yang dulu yang benar-benar itu kan MTV Tracks Magazine, Tracks Magazine Itu di bawah MTV ya. ya, MTV Indonesia. MTV Indonesia. Beberapa radio juga punya majalah. Di jaringan Sendiri. kamera itu kalau- Tracks. Pokoknya kalau yang paling oke lah, yang paling kentara banget mas Soleh Solihun. Itu kan Ya, jebolan itu kan. Rolling Stone Rolling Stone. untuk musik ya. Trubus buat pencinta tanaman. Dan Rolling Stone Indonesia itu kan lumayan itu sebagai referensi, maksudnya informasi musik mantap banget di situ gitu. Nah salah satu jurnalisnya waktu itu Soleh Solihun yang sekarang menjadi orang yang ada itu juga kan siapa? Ricky Seringai. ah, Nah, juga jurnalis itu. bukan Ricky Oh, bukan. si Aryan. Ricky. Aryan kan ininya Rolling Stone. Oh iya deh, cari sendiri aja deh. Si redakturnya Rolling Stone Indonesia dia. Soalnya saya kan bacanya Trubus. Gak banyak baca Rolling Jadi Stone. itu balik lagi ke segmen itu, ada lagi segmen Horizon. yang lebih Oh, Horizon kebudayaan. Budaya. Playboy. Gua pikir mau Oh, iya. bikin majalah ini Hidayah. Iya. Hidayah. Itu majalah apa bukan tuh Hidayah? Yang di situ apa yang dulu kita yang di kosan tuh yang
Bukan. Misteri. Misteri. Anjing penyewaan tuyul genderuwo gitu. Ada harganya emang. Gitu. Tapi kecil itu mah ya. Gede, Enggak, gede, kan majalah biasa. misteri. Oh majalah. Kalau yang Hidayah kecil. Kalau yang kecil itu majalah bukan? Iya, Intisari. Itu majalah. Itu majalah kecil. Intisari majalah ya. Bukan yang bikin happy. Wah, saya nggak tahu itu. Intisari majalah. Ada majalah Intisari, ada Kecil dan tebal Intisari dulu. oh yang bentuknya kecil juga masuknya Majalah. disebutnya majalah ya. Intisari kan urusan itu aja A5 atau B5 atau A4 gitu. Dulu. Terus apa lagi ya? Kan kayak misalnya buat yang pencinta film tuh biasanya FAM ya. FAM lifestyle juga. Dulu tuh ada Sama Cinemax Kebon. namanya. Cinemax Oh, ya. kalau yang bola tuh dulu bola Vaganza, itu. Ya, bola Vaganza. Itu Tapi zaman- bola ada korannya, asalnya koran Nah, bola. bola. Cuman yang kalau yang liputan tentang kan zaman dulu Liga Italia lah gitu. Iya. Jadi liputan Dalam. tentang si pas musim istirahatnya tuh. Oh. Itu kan liputannya mantep-mantep tuh si Ya kalau sekarang kan kehidupannya si Ferry gitu. iya, Zaman dulu. misalnya lagi jeda musim. Kalau sekarang kan Bursa transfer, bursa transfer tuh kan ya gampang banget Iya, lah. iya. Bahkan ada rumor-rumor tuh Iya. liar banget Iya. gitu. Rumor transfer. Selain Fabrizio Romano ya. Di media sosial gitu. Jadi kalau dulu tuh memang sumbernya tuh mungkin Umurnya Langsung. kalau Itali satu, Rayana Jaka Surya. Tapi itu ternyata Bung dia Ryan. Bung Rayana. tapi ternyata itu gua kan nontonin yang di ini ya, di Sport 77. Nah si Bung Rayana itu katanya kalau dia lagi live kan biasanya kalau di Italia dia bilangnya live gitu-gitu, dia nggak nonton sebenarnya di apartemen gitu. coba dia bilangnya lagi gua lagi di stadionnya gitu-gitu padahal mah di apartemen gitu. ya tapi nggak lagi live pertandingan kan. Dia Iya, pas live pertandingan dia biasanya reporter kan, jadi reporter iya. di di TV. Oh iya yang dimunculin tuh cuman dia Suara doang. sama foto. Iya. Padahal dia nggak mah- di stadion. Iya, lagi di apartemen gitu. Itu kan kayaknya waktu dulu kehidupan mantep ya, jadi wartawan di Itali juga. Jadi wartawan Ditugasin. Liga Italia ya, Itali Itali. gitu. Oh, asik kan. Rayana Jaka Surya. Nggak ada yang ke Inggris karena memang nggak ada yang nyarin. Iya. belum belum ada yang nyarin. jauh. Tapi ya memang terus periode kita SMP ya 2002 gitu ya. 2001 2000 itu kan sempat keluar majalah indie tuh yang di Bandung tuh Ripple. Ripple magazine. Terus ada lagi. Kalau Ripple kan kecil tuh, ada yang gedenya tuh apa gitu. Lupa. Oh ini June. Ya orang-orang ini kan, orang Serdendi kan waktu itu, Serdendi gitu. Banyak lah majalah indie itu mah. Serdendi Dan ngebahasnya memang pop culture pop culture yang ada. pada waktu itu ya. Jadi ya kalau mau keren kayaknya referensinya ke situ. Majalah dan emang mahal sih waktu itu ya, maksudnya memang ya buat Lumayan sih, pelajar 100.000 gitu ya nggak masalah. nggak sampai 100.000 sih, cuman ya mahal aja sih, mahal. Buat berlangganan juga. Kita beli dadakan ke toko buku juga lumayan. Ya bahkan sekarang tuh kayaknya jadi kalau majalah Ripple ya, jadi collectible item gitu. Nah iya, Untuk orang yang masih punya tuh kayaknya jadi diburu kolektor lah majalah-majalah zaman waktu itu. karena bentuknya juga udah beda, desainnya waktu itu kan yang beda lah sama yang majalah-majalah besar kan, mainstream, Bener-bener indie lah bener indie. si Desainnya waktu desainnya. itu juga kan wah beda banget lah dulu. Dan per edisi biasanya dia punya ini sendiri ada Trolley hadiah. magazine. Oh, trolley magazine. Trolley magazine. Troy ya, Trolley Trolley ya. Trolley yang gedenya. Ada hadiah-hadiah kalau per edisi gitu. Yang dulu mah kan kalau kita beli majalah tuh yang dikejar pin up itu. Pin up tuh apa? Hai ya? Ini semua semua ada pin up ya? Jadi pin up itu adalah poster berukuran si majalah itu gitu. Ah iya. Majalah tapi dibentangin. 2 kali kan? Iya, dua halaman, 2 lembar Dua si halaman. majalah itu, pin up. Atau mungkin 4 gimana lipatannya tuh. Dipatah. Memang orang dulu salah satu yang bangga adalah ketika dapat pin up-nya Alessandro Nesta. Anjir. Dari majalah apa itu? Penthouse. Oh, Rokok si Freddy anjir.
Bukan Alessandro Nesta, wih sama Itali lah. Tapi udah nggak mirip nih. Kayaknya bukan pemain bola. Aduh, populer. Populer. Siapa banyak ya dulu dan memang bener-bener pusat lah mau tahu sesuatu. Si pin-upnya juga malah kadang-kadang orang beli majalah atau beli tabloid itu ngejar pin-upnya. Oh ini Ngejar pin-up. pin-upnya apa nih gitu. Oh udah dicoba pin-up, boleh dipinjam. Gak peduli isinya apa, berita tentang apa atau tema lagi ngomongin apa, pokoknya pin-upnya dia suka beli gitu. Iya. Terus kurang sih inget mah tiap lembar tuh kalau kita kan sekarang taunya itu art paper ya. Wanginya tuh kan beda lah gitu. Beda. Oh ada juga kalau di majalah fashion tuh kayak gitu. Kadang-kadang orang yang kan majalah itu dia penghasilannya salah satu dari iklan juga kan. Iya. Iya dari iklan. Nah ada iklan parfum, memang dia naruh parfum di situ, naruh Vogue ya. Vogue. Ya. Elle. Majalah-majalah fashion kan Fashion. mantep gitu. Bener, terus gede-gede gitu dulu. Ukurannya kan lebih dari ini ya, lebih dari yang kalau Vogue Elle itu kan lebih dari yang majalah normal lah. Seingat orang sih itu. Dan Polio ya, orang polio. nah kalau yang sekarang nih misalnya penasaran yang denger kayak gimana bentuknya, misalnya bisa nyari kalau misalnya jarang di toko buku mungkin masih ada yang baru dan impor gitu. Kalau di Bandung tuh gampang, ada di Cikapundung tuh untuk berburu majalah-majalah luar dan jadul. Dan dulu tuh kan bisa terjadi konflik gara-gara statement Dari yang ada di majalah itu, misalnya dia diwawancarakan interview statementnya gini gitu, terus yang baca misalnya yang misalnya kontranya. apa si Uda Faris nih ngomong tentang oh gimana tanggapan anda tentang Mang Dike, wah gila dia mah gitu. Nah itu ketika dimuat sama si wartawan terus dibaca sama si Mang Dike ini bisa jadi konflik karena itu kan udah nggak bisa diapa-apain kan, nggak bisa diedit udah di situ, anjing pencemaran nama baik bisa konflik gitu. Dan kadang perangnya di situ. Perangnya itu nanti kan ini Tapi lagi, lawannya nggak media lagi. lawannya media lagi kan jadi mantep Nggak- kan. nggak main Nggak langsung. Iya klarifikasinya kan media lagi gitu. nggak main lapor dikit-dikit lapor. Zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Lapor susah zaman dulu. Kadang-kadang juga gini, yang menarik juga kayak si majalah itu mendesain sedemikian rupa gitu. Misalnya majalah remaja, Ya. selalu ada yang namanya teh ramalan bintang kayak gitu. Rubrik-rubrik yang Rubrik-rubrik kayak gitu kan, yang memang benar-benar ditujukan untuk remaja. Memang kayaknya si editor majalah teh udah canggih gitu, dia tahu si pembacanya kayak apa yang dipengen oleh pembacanya tuh dia tahu. Wah. Waduh. Itu yang orang tuh penasaran sampai sekarang. Tahu. Dari mana dia dapat sumber-sumber apa astrologi itu, ramalan bintang? Kepercayaan orang Apakah dia ngarang gitu? capruk. atau misalnya translate dari mana gitu? itu berarti jahat pisannya, bisa ngarang dan dipercaya oleh jutaan orang. Tapi pernah merasakan relate tuh pernah orang. Iya. Pernah tuh. Iya, Pernah kan? pasti. Kalau positif, kalau pas lagi negatif, waduh Ah, tapi kan ayah mun misalnya negatif menjadi relate kan ayah pernah merasa gitu. Anjing ya gitu. Ya istimewa eta gitu. Apakah bisikan jin apa gimana? Ya dulu zaman muda kan orang cukup terpengaruh sama yang kayak gitu. Dan kadang-kadang baca Horoskop. horoskop majalah lama tetap dibaca juga. Jangan-jangan hasilnya yang pas dibaca ini nih gitu. Padahal itu majalah 2 tahun yang lalu misalnya. Terus dia tuh lebih tahu jodoh kita daripada Tuhan. Iya. Anjing. Cancer jodohnya Capricorn, Taurus, gitu. Jadi kita tuh udah ke framing, Mang. Pada waktu itu udah langsung nanya apa DKT sama cewek, bintangnya apa? Wah lain aja juga lagi jadi. Itu memang gitu. itu kenapa kayaknya generasi sekarang kayaknya nggak begitu tertarik sama horoskop. Iya dan Ya kan? dulu kan generasi kita tuh masih jarang pasangan sampai menikah tapi bintangnya sama. Iya, Jarang. aneh gitu. Aneh. Lihat di bintang dulu gitu. Kalau mau pacaran lu bintangnya apa? Pasti lawannya kan. Iya. Wah nggak bisa nih. Sekarang juga jarang kayaknya. Ya
nggak tahu. Sekarang kan nggak tahu. Sekarang. Ya maksudnya kalau anak-anak sekarang nggak begitu peduli, oh, hari gini masih percaya ramalan zodiak ya. Makanya ada kemungkinan mereka berpasangan satu zodiak gitu. Ada kemungkinan. Kalau dulu kan kayaknya enggak. Kita nggak bisa bareng nih, kenapa? Lahirnya di bulan yang sama. Gitu. PDKT taunya wah bintangnya sama, langsung udah stop. Kayaknya enggak. Kamu dengan alasan kamu terlalu baik. Itu. Padahal bintangnya sama. Yang kenapa jadi curhat sih? Aduh. Apalagi majalah berarti? Majalah. Biasanya gitu, segmented otomotif ada majalahnya. Ada. Moto. Apapun Moto Plus. minat Anda gitu. Iya. Pasti ada majalah yang ngebahas itu. Iya, mau tadi populer Mel. Olahraga. Ya itu mah. Misteri Itu aja. lebih luas lah. Cuman itu yang gua ini sih yang majalah misteri ini karyawannya kayak gimana ya, yang wartawan majalah misteri itu. Itu dulu tuh ada filmnya siapa? Reza Rahardian itu yang mana ya? Yang dia tuh jadi wartawan tabloid misteri itu. Mana ada itu? Ada dia jadi dia sebenarnya wartawan bagus. Terus karena kecewa kalau nggak salah sama media yang dia kerja, akhirnya dia kerja jadi wartawan misteri di situ. Emang kenapa? Kenapa enggak? Ya maksudnya emang dia kalau wartawan bagus kalau kerja di majalah misteri emang kenapa? Duitnya gede. Oke. Iya, jadi kalau di ya itunya di situ, di realitas yang ada di film itu, ketika dia jadi wartawan media yang idealis gitu, ya cita-cita dia, idealis dia tuh terpenuhi semua gitu. Kritikan dia kritik, tulisnya tajam segala macam, tapi duitnya nggak ada. Nah, karena ketuntutan keluarga segala macam, lu cita-cita doang tapi lu nggak punya, ya kan dia mengorbankan lah mimpi dia sebagai reporter atau wartawan yang keren menjadi wartawan misteri. Duitnya banyak. Ya, tapi dengan kata lain kan dia wartawan misteri itu tidak keren. Ya karena isinya pasti nyetabrak semua. Itu kan kalau baca majalah misteri ini cerita serem aja isinya semuanya gitu. Cuman diolah seolah-olah itu nyata gitu. Jadi bisa dari sumbernya sih ini namanya ada gitu. Iya, artinya kan itu bisa terbit berkali-kali, artinya ada pasar ya. Ada banyak banget. Gede, iklannya kan banyak itu. Ada teman saya yang ngoleksi. Oh, iklannya banyak. Iklannya apa? Pasang Ikan susu. tuyul. Bener. Ikan Sewa tuyul. Sewa genderuwo gitu. Beli jenglot, Beli jenggot. pusaka-pusaka. Nah. Iya. Oh, itu mah iklan kolom namanya. Iya, jasa tarik pusaka gitu-gitu. Maksudnya kan suka ada iklan yang ngabisin satu halaman gitu. Apa? Kalau di majalah untuk dewasa gitu, misalnya kan iklannya yang kondom, alkohol gitu. yang gitu-gitu. Iya, itu satu itu kalau nggak salah dulu. Kalau di majalah misteri kira-kira Iya, iklannya yang dipasang apa? Iklan-iklan itu paling jamu gitu. Iya, itu mah. Jamu. Ya kalau misalnya iklan baris mah kan, iklan kolom mah kan memang Iklan merek gitu yang ada mereknya. banyak. Oh, nggak ada iklan merek, makanya duitnya banyak. Oh, iklan baris tuh malah lebih gede gitu. Itu bukan iklan baris itu, di majalah bukan iklan baris. Jadi memang satu geblekan itu jasa perusahaan itu, jasa penyewaan tuyul genderuwo itu bukan satu tapi brand. Dia maksudnya satu lembar. Iya, satu lembar. Full satu halaman. Bukan iklan baris gitu. Waduh. Ya berarti asli. Iya, nanti lembar berikutnya yang iklan berikutnya yang pasang susu gitu. Ya berarti asli karena dia juga kan bayar. Iya, gede. Ke majalahnya tuh dia bayar. Gitu. Artinya bisnisnya jalan berarti. Jalan. Jalan. Jalan banget ya gitu. Ya kan kalau di majalah otomotif ya iklannya iklan ban kayak gitu kan. Iya itu. Kalau di fashion ya parfum. Tapi kan nakar kalau ikan ban tuh kan persaingan kan ketat kan. Misalnya gitu sama Goodyear sama Dunlop misalnya. Kan persaingannya ketat kan, harga. Otomatis kan budgetnya tuh dimasukin budget marketing tuh
promosikan. Kalau Michelin sama Dunlop mah kayaknya beda kelas ya. Ya misalnya kan udah terbatas. Oh ini budget marketing sini. Kalau sewa tuyul itu udah nggak ada platform tertinggi terbawah mah. Budget marketingnya udah gila-gilaan karena mengeluarkan duit berapa banyak akan kembali lebih banyak lagi. Iya benar. Jutaan dulu waktu bangsa. Sewa tuyul dulu jutaan. itu saya mah belum jual beli ya. Iya. Sewa. Nggak bisa. Kayaknya anjing jangan bahas ya gue. Rental. Nggak ada yang kepemilikan itu. Nggak boleh dilarang diperdagangkan. Nah berarti selain majalah misteri yang aneh apa lagi? Dan misteri dan yang esek-esek lah. Wah tapi kalau waktu itu ya lain-lain yang benar-benar menurut orang membantu banget sebagai remaja bertahan hidup sebagai remaja dengan lifestyle yang ada itu MBS. Nah, Music Book Selection. Nah itu majalah aneh juga itu. Itu majalah ya maksudnya? majalah maksudnya. Disebut majalah tapi isinya nggak ada pembahasan. Oh ada tentang pembahasannya ada. Kan cuma satu doang kan isinya. Iya, beberapa. Selebihnya iya, kan? beberapa. Yang penting ada. Iya. Ada pembahasan. Sisanya adalah Chord gitar. Gitar. Itu aneh juga tuh. Munculnya MBS tuh. ya ini ada disusul oleh beberapa. Kayaknya itu salah satu pionir lah ya si MBS itu. Iya MBS. Sebelum yang lain ada mengikuti kan. Karena tahu kebutuhan remaja pada saat itu. Main gitar. Males ngulik. Bahkan di Hai aja belum nggak ada kan dulu. Sekarang waktu itu setelah MBS ada, baru Hai tuh nyelipin tuh satu chord. Ya gitu. Dan yang paling ini tuh di tengah-tengahnya tuh kan ya, itu kan chord gitar dan piano kan. Itu jadi kita kalau punya satu majalah aja udah bisa belajar gitar dan piano terus gitu. Terus nanti di edisi-edisi keberapa baru dia ngajarin pattern-pattern khusus, ada pentatonic blues misalnya ada apa. Langganan dulu. Enggak, beli kalau ada uang aja beli. Dia beli MBS kalau Tergantung musisi yang diangkat kan. Ya kan nggak bisa kelihatan. Hah? Ada depannya. Ada depannya. Kan ada daftar itunya. Oh iya. Siapa yang ini? Lagunya apa aja gitu. Musisi. Tapi pernah aja. nggak Apa? langganan sebuah majalah? Nah, Belum itu. Karena Tidak sekaya subscribe karena majalah itu kalau subscribe, maksudnya kalau berlangganan itu jauh lebih murah sebenarnya. iya, cuman kan waktu itu yang pasti berlangganan mah orang tua kan koran lah. Pasti koran. Nah, berarti kalau tambahin majalah kan mahal gitu. Jadi pasti koran aja. Kalau majalah mah ya semainnya ke toko buku atau Orang pernah sama kan ada kaya satu masa gitu berlangganan teh Cinemax. Oh, Cinemax. Hai. Enggak, Hai malah enggak. Hai enggak. Sama ini Men's Health. Majalah Bina Raga. Ya bukan, jadi memang buat pola hidup sehat. Oh. 2000-an awal 2004 2005 kan orang menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi langganan lah si majalah itu. Anda baru masuk kuliah ya semester berapa? Iya Udah mau lulus ya? Udah. Jadi kenal Alin tuh di situ. Nah, ada rubrik Iya, khusus iya. Alin tumbuhan. Alin tumbuhan dulu aja legend Alin tumbuhan. Jadi asis mantap gitu. Terus gimana orang ya makan yang sehat lah gimana gitu. Bahkan majalah masak-masak juga ada kan? Ya, iya. Ada macam Resep-resep isinya. Iya. Di itu juga ada kayak selipan-selipannya Kartini. Kalau masak mah tapi yang khusus masak juga ada gitu. Iya. Lupa ya namanya apa. Iya dulu mah ya begitu. Jadi misalnya bikin majalah tuh bisa dengan segmen-segmen yang khusus banget lah. Bahkan untuk interior aja, untuk interior rumah tuh ada yang jual khusus tempat emang buat taruh majalah gitu. Di sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Ada yang kayak semacam keranjang itu emang buat majalah gitu. Nah banyak tuh yang orang-orang yang di rumah punya majalah tuh punya si Keranjang gitu, rotan. Punya keranjang rotan itu. Ya, rotan. Emang buat majalah. Di sekarang juga mungkin ada yang punya, cuman nggak tahu diisinya apa gitu. Kalau di hotel kan biasanya di display yang buat koran itu kan, yang kayu gitu. Kalau kan bahkan majalah koran itu kan jadi ada hobi baru kan orang tuh.
jadi ada hobi namanya clipping gitu. Iya, Itu tuh clipping. hobi yang karena ada itu media majalah, koran, Dan itu clipping iya. gitu. Dan menurut orang keren sih ketika masuk ke rumah orang di meja tamunya tuh ada majalah gitu. Jadi kalau lagi nunggu dibikinin minum kan baca. Iya, maksudnya memang dulu tuh orang sedoyan membaca itu, sedoyan itu membaca gitu. Ketika nunggu pun kita mau dicukur aja baca majalah. Kita ngapain aja ketika ada nunggu lagi nyuci mobil Majalah. disediain gitu majalah koran gitu. Karena mereka tahu memang pada suka membaca. Iya. Sekarang Itu kalau bener. sekarang ada juga lah, tapi bacanya di internet. scroll. Itu bedanya ya maksudnya. Ya kalau nggak tahu sih kalau. Ya orang baca sih di website gitu baca, maksudnya browser gitu buka. Tapi nggak sekuat baca majalah. Nah, Sensasinya beda ya? Sensasinya beda, terus ketahanan mata juga beda orang gitu ya. Oh. Meskipun tulisannya bahasan website itu nggak terlalu panjang gitu, cuman capek bacanya gitu. nah bedanya mungkin kalau di Amerika web media gitu ya masih spesifik gitu, ada yang media berita khusus berita, ada yang media khusus media online ya, media online khusus lifestyle. Nah kalau di Indonesia tuh kayaknya nggak ada tuh yang segmen-segmen kayak gitu. Webnya kalau misalnya dulu mah ada gitu banyak ya yang bertumbuh gitu si website dengan konten spesifik gitu, website media dengan konten spesifik. Cuman kan kolaps itu karena nggak ada keuntungan segala macam. Nah, sekarang dipegangnya ya udah sama media-media besar gitu. Ketika mau ngomongin lifestyle, Kompas Lifestyle. Di webnya udah ada bisnis, Kompas Bisnis. Atau Tempo Bisnis, Tempo Lifestyle. Subkategori lagi. Subkategorinya udah dipegang sama yang kayak gitu. Kalau di luar kan masih ada tuh kayak Juxtabox, itu buat yang art gitu. Itu masih jalan gitu sih. Meskipun dia indie ya, tetap survival. Yang ngebedain tuh gini. Ketika media elektronik atau di kurang tinggal ya. Si media cetaknya karena mungkin ada proses editing ya di situ. Iya. Hampir nggak pernah ada typo ya. Walaupun ada mungkin 0,sekian% lah gitu. Jarang banget kita lihat typo di situ. Beda dengan di media online. Media Biasa online kan bosan lihat orang ngetik typo. sebenarnya ada beberapa faktor ya. Faktor pertama non editing. Jadi ya udah gitu. Maksudnya kita nulis bisa copy paste dari Word, bisa dimasukin ke administratornya, terus diupload tanpa dicek lagi gitu. Bisa ada kayak gitu juga. Ada faktor itu, tapi ada juga faktor yang dulu mah autocorrect. Autocorrect kan yang akhirnya udah kita cek segala macam, ketika copy paste nggak kita cek lagi, autocorrect gitu dia. Ada faktor itu juga, tapi ya balik lagi memang faktor editingnya nggak sekuat gitu, nggak seketat yang media cetak gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat tuh kayaknya jelek banget gitu ketika ada media cetak yang typo. Wow, kayaknya tuh jelek banget gitu. Padahal cuman satu huruf. Atau Jadi, salah nulis nama dikit doang. Sekarang tuh kayaknya hal yang biasa lah gitu kalau di media elektronik. Bukan orang mah sebenarnya juga menemukan lebih jauh dari itu. Kan kita masih ada ya, maksudnya nokenstudio.com itu juga masih, meskipun sudah berapa tahun tidak ada tulisan baru, tapi kan isinya masih tulisan. Setahun ya? Ini tahun Tulisan ada. Ada? Oh iya. Nah, dulu tuh ada tarik-tarikan, mau nulis bagus atau readability SEO-nya bagus gitu. Mau nyerah di mana? Mau nulis bagus mungkin panjang gitu segala macam. Terus yang mau baca siapa nih? Panjang-panjang. Akhirnya diringkas demi naikin traffic gitu. Nah, itu juga jadi pengaruh sebenarnya, bikin kualitas si tulisan-tulisan di media kontennya online jadi nggak terlalu bagus. Kayak kemarin aja yang pas zaman pas demo
demonstrasi kemarin. Kan ada kasusnya kasus yang si angka 60 terus si revisi undang-undang si Kaisang. Nah habis itu si Kompas bikin tuh yang media tulisan tentang dia pribadi. Cuman nggak spesifik ke Kaisangnya, itu buat narik SEO tuh kayak gitu. Jadi ngambil yang relate-nya. Yang relate, terus apa lagi gitu ya. Terus bahasanya isunya digoreng Kompas. Terus itu kan banyak tuh yang komen. Ya banyak kan, kayak kemarin dia yang paus ke Indonesia, itu yang disorot jam tangannya kan gitu. Nah ya, terus yang apa sih? Avanza ya? Innova gitu. Ya, kayak gitu-gitunya itu. Iya, yang dibahas di mobilnya. Satu konten tuh buat ngebahas itunya doang. Feature-nya di lupa ya apa yang namanya? Portal. Udah kalau di jurnalistik tuh jadi kayak ngambil apanya gitu. Sisi yang lain lah gitu yang lebih banyak diangkat, karena kebanyakan kan sekarang sebelum mau dibilang juga medianya banyak banget lah. Medianya mau banyak. angkat topik utama tuh udah pasti yang lain ngangkat topik utama. Jadi buat bikin pembeda ya berarti ngangkat sisi-sisi yang lain gitu. Buat pembeda si medianya. Narik traffic kayak gitu. Dan tapi ya dibalik lagi ke majalah, justru itu yang bikin menarik si majalah dulu kan, ada sisi-sisi yang lain tentang apa gitu. Tiap majalah tuh unik ya. Misalnya kita ngebahas apa ya, satu atau dua majalah yang sama, atau kita sebut tabloid lah, misalnya tabloid cetak bola sama Geo tuh dua yang berbeda. Gaya penyampaiannya juga mereka tuh beda gitu. Walaupun sama ngebahasnya misalnya sepak bola, basket dibahas, tapi ada bedanya aja gitu. Kita tiap dalam waktu yang bersamaan kita baca bola dan Geo secara bersamaan gitu, dan memang kita mendapatkan dua hal yang berbeda gitu. Jadi masing-masing unik waktu itu. Mungkin karena memang ya nggak banyak juga. Apanya? Ya medianya waktu itu. Medianya nggak banyak, terus penulisnya bener gitu. Wartawan tulis itu nggak sembarangan jadi wartawan tulis itu kan kalau di dunia jurnalistik dulu itu stratanya tinggi kan, tertinggi lah di dunia kewartawanan. Jadi kalau misalnya jenjang karirnya tuh dari wartawan tulis bisa jadi editor, calonnya redaktur. Wartawan tulis tuh yang namanya ada di akhir tulisan. Iya, nanti kalau udah bagus banget si tulisannya atau jam terbangnya udah tinggi kan mulai muncul namanya kan di akhir tulisan. Kalau sebelumnya kan angka kayak ininya lah, inisial, nomor induk pegawainya lah gitu. Kode. Ini gitu kode-kodenya. Nanti kalau udah bagus banget baru sampai ke tim red itu rata-rata dulu ya wartawan tulis gitu. Sementara si fotojurnalis itu paling tinggi paling jadi kepala biro fotografi lah. Dan nggak banyak muncul ya, paling kalau sekarang yang masih ada kan kalau foto jurnalis kan Arben Rambe gitu dari Kompas. Almarhum Julian Siombing dulu gitu yang bener-bener motretnya tuh dengan frame-frame yang angle-angle out of the box lah gitu. Yang cetak sekarang misalnya yang untuk yang internasional, National Geographic mungkin ya yang masih kuat lah. Iya masih kuat. Walaupun Times juga. ya Time. Yang diterjemahin ke ini ke Indonesia ya National Geographic. Tapi nggak tahu juga Apa sih? Ada nggak majalah yang nomor 1 di dunia gitu? Times lah masih kata gue. masih Times ya. Bloomberg kan Times Belum. Masih Time ya? Karena dia ngebahas humaniora politik sama Politik. Times ya gitu. Ya banyak fiturnya kan. ekonomi Times. juga kan. Ya, art juga dibahas Times tuh fitur-fitur. masih ini loh, manual ternyata si covernya itu kan ternyata dilukis loh, bukan di foto atau Photoshop gitu. Itu covernya lukis. Jadi waktu itu pas di mana kita ada pameran kan, Times bikin pameran berapa tahunnya dia gitu. Itu lukisannya di dipamerin. Jadi covernya dulu. Jadi cover itu ternyata lukisan gitu, bukan Edit foto editing digital gitu. Tempo juga. Tempo kan karikatur. Ilustrasi. Karikatur kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang nggak ditemuin sekarang tuh, yang kayak apa? Kayak waktu zaman Hai itu ada desainernya Hai itu yang bikin gaya
orang tuh shadingnya, mozaiknya tuh warna-warni shadingnya. Apa sih kalau Sekarang di WMP apa ya? ya kayak gitu-gitu. Nah itu dari Iya, apa? WMP. Kan itu dari high itu awalnya. Gitu. Dilakukan secara manual. Nah, WMP ini kan terus akhirnya ditiru jadi satu gaya desain digital kan, karena gampang pakai ilustrator gitu-gitu. Jadi gaya lah si WMP itu. Tadinya manual itu. Gaya-gayanya high. Jadi nggak ada, maksudnya kalau sekarang tuh ngomongin desain ilustrasi tuh hampir di era digital menurut orang sih nggak ada yang pure lahir dari digital kecuali yang pixelate. Nah, yang pixelate memang bener-bener digital banget kan. Kalau yang lain tuh pasti niru dari yang manual. Ya itu kan pure nggak bisa dibikin dari manual kan, digital itu. Lahir dari digital, anak kandung digital tuh pixelate. Oh jadi di Jepang itu nggak manual. Digital kan? Coba zaman beta-nya aja. Mana ada sensor zaman dulu. Semuanya susah dulu. Pixelate. Udah gitu udah censoret lagi ada. udah di sensor, dirapihin lagi bisa. Udah sangat canggih betulnya. Tuh majalah. Apa lagi ya majalah tuh? Cuman kalau majalah emang majalah di Indonesia ya menurut orang majalah musik sih yang paling banyak banget gitu. Terutama Aktuil, Tripple juga ngomongin musik. Hai juga banyaknya. Ya itu mah lebih ke ini aja, ke pop art. Iya, pop culture. Pop culture. Padahal zaman dulu tuh Horizon kalau ngomong ditarik zaman ini ya zaman ya 45 gitu-gitu. Berat tuh. Setelah itu Horizon tuh sempat oplah yang paling oplah tuh disebut keuntungan ya. Kalau misalnya koran atau majalah itu disebut kalau dilihatnya tuh dari oplahnya berapa gitu. Itu baru tuh misalnya oplahnya tinggi gitu per bulan atau per harinya, berarti itu majalahnya populer. Ketika Horizon itu punya oplah tertinggi ya fase itu masyarakat Indonesia pinter-pinter. Majalah Itu tahun berapa tuh ya? Horizon? Nah, itu dari 90-an awal ya? Iya. Enggak lah. Oplah tertinggi paling segitu lah, 90-80-an. Horizon tuh yang bikin kan si HB Jasin. Zaman kapan itu? Nah, yang masih Horizon ada tuh, kita masih SMA tuh masih ada. Horizon masih ada. yang sekarang tuh yang masih ada tuh Basis, majalah Basis. Apa? Kalau suka ada yang ngeluarin itu tuh versi majalah juga kan ya? Soalnya orang terkaya di dunia. Forbes. Forbes Magazine kan itu. Magazine. Nah sampai kayak gitu gitu. Jadi si impactnya majalah, budaya majalah waktu itu. Nih kalau kalian yang doyan sepak bola, bahkan Ballon d'Or aja dari majalah. Ballon d'Or aja majalah gitu. Dari majalah terus akhirnya sekarang sepopuler itu dan udah levelnya dunia. Kalau dulu kan apa dari Prancis ya, France Magazine apa? France Football. Iya, France Football. Majalah kan itu. Majalah. Dan untuk Eropa doang, dan sekarang levelnya worldwide gitu, sedunia gitu. Ya dan sebenarnya kan hampir semua kecuali yang kita doang kan. BBC kan dari radio, jadi ini apa namanya sekarang ya TV, internet, media online, Times gitu, mendunia juga. Kalau apa kayak misalnya dan masih punya apa legitimasi yang kuat lah. Makanya kalau Ballon d'Or kan langsung jadi apa ajang gitunya, ajang pemeringkatan gitu. Oscar dulu ini juga sih. Saya nggak tahu. Itu mah dari ini. Yang maksudnya Academy Award mah dari apa sih? Kayak foundation gitu kayak gitu. Nah kalau apa dulu tuh wanita tercantik di dunia. Dulu kan ada di majalah apa ya? People. Majalah People Magazine itu. Orang tercantik di dunia sekarang bisa beli peringkatnya. Iya kalau dulu tuh ada. Kalau People yang paling terkenal, maksudnya yang paling diingat tuh
Sexiest-Man Life. Wah, Jadi dulu sempat siapa ya? Pierce Brosnan yang Brosnan. pernah jadi, terus tiap tahun ada gitu, ada apa sih, ada dia menentukan Sexiest-Man Life dan diamini gitu sama Dan orang. itu teh mirip Ballon d'Or-nya di entertainment kan. Udah masuk ke situ anjing Redman jadi aktor kan. Wow, gitu langsung meledak. Hampir sama kan kayak misalnya orang sih lihatnya gini dulu. Mana main James Bond, anjir udah pasti nih. Udah masuk Sexiest-Man Life, wah udah pasti nih. Karena ini di situ. Siapa yang pernah masuk kan The Rock pernah. Nah, ada yang menarik tuh waktu ada penyanyi country yang dead bod. Dia tuh badannya dead bod. Dan dia dia tahun berapa lah dia tuh penyanyi country aja. Berarti standar seksi zaman sekarang tuh sih kayak gitu. Iya. Kabar gembira untuk para dead bods. Berarti di itu juga kan ya bener dong kayaknya orang karek nyadar dong gitu. Maksudnya di sepak bola kan ya udah mana yang menang Piala Dunia, oke, menang Euro, oke, menang Champion, oke, menang apa? Menang Liga, oke, gitu ya. Terus dapat Ballon d'Or, oke, harga melonjak kan gitu. Di film kan mungkin ya akhirnya sama kan. Dapat Academy Award, apa kalau yang Prancis itu Cannes, Festival de Cannes. Sexiest-Man Alive. Kalau film wah sampai terpilih jadi James Bond. Udah coy. Daniel Craig itu langsung. Daniel Craig pernah. Ada ini tertentu kan jadi kayak wah James Bond tuh kayak mana yang main di klub-klub besar lah gitu. Iya majalah itu jadi barometer kesuksesan orang tuh di majalah zaman dulu. Iya, maksudnya orang juga remaja waktu itu dia sebelum cita-citanya jadi PNS gitu, dia jadi cover boy dulu. Cover boy. Jadi cover boy di majalah itu kan jadi cover boy sebelum akhirnya menjadi artis yang besar gitu. Rosa kan dulu jadi cover girl kan. Tora Sudiro. Ivan Gunawan. Mana lagi? Cover boy zaman dulu. Sekarang cover girl. Tapi orang udah pernah mau sih gitu. Malas juga dulu beli majalah yang gitu kan. Enggak, kurang tapi mau nasib hai oke lah gitu. Diliput lah wawancara aja gitu. Tapi kalau mengirimkan foto untuk jadi cover boy enggak, dulu tuh kayak gini fairnya majalah ya. Kalau lagi misalnya kita datang ke gigs diwawancara itu difoto kita terus masukin majalah. Iya. Foto kita dipampang di situ. Aneh kaya sih yang Aneh kaya. Herman Maulana kan nanti cover boy dulu. Itu jalur dalam kan kakak-kakaknya kerja di apa Aneka apa di mana gitu. Terus iya kakaknya kan almarhum penyanyi juga. Yang ada lagi kakaknya yang mau jadi wartawan kan terus masuk dia gitu. Jadi ada kalau almarhum kayaknya dari muda udah bisa keren gitu. Jadi terakhir di Arman Maulana. Pugu-pugu. Tapi siapa sih yang harusnya dulu tuh ngoleksi ya majalah-majalah gitu. Oh iya kayaknya sekarang tuh punya nilai tersendiri. Almarhum kakek orang itu Akung itu ya. Itu deket sini kan rumahnya. Itu ngoleksi majalah judulnya Budi Utomo. Anjing. Tentang apa itu? Urang can maca. Tapi ada berapa tumpuk itu dulu nggak boleh dijual, nggak boleh koleksi Budi Utomo itu. Ya dari zaman itu mungkin. Semacam Trubus ya? Enggak lah, itu dari zaman. Oh, kalau Trubus tuh ini kan budidaya gitu. Iya, hobi lah. Iya, hobi budidaya. Tapi mungkin orang cek lah apa isinya Budi Utomo itu. Karena banyak banget itu. Ini majalah militer juga ada kan si Alfon. Iya. Angkasa tuh itu isinya tentang pesawat jet tempur terkini gitu, tank. Ya artinya apapun gitu dibahas di majalah. Nah, ini yang dengar paling nggak ngelihat satu lah pernah ngelihat sebuah majalah karena itu isinya tuh keren banget. Keren isinya. Kalian akan mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau kalian baca buku, baca majalah. Ya udahlah cukup lah ya waktunya. Oke. Jangan lupa dengar podcast kita yang lain juga. Terus boleh juga di komen
di like kalau mau, di subscribe juga kalau mau, di share juga. Bebas lah, terserah lah. Pakai airdrop. Ya, Poki tolong Poki. Closing nih. Oke, udahlah. Pokoknya kita sampai sini dulu. Jumpa lagi nanti di episode berikutnya sama masih bersama kita di obrolan Tabe.